Semua orang yang mendengar Laksmi berteriak langsung mendekatinya dan melihat ke dalam gubuk milik Surya. Mereka pun terlihat sangat kaget. Aira yang melihat hal tersebut langsung berlari masuk ke dalam gubuk itu dan berteriak memanggil nama Surya. "Mas Surya, Mas bangun Mas." Laksmi, Hilmi, dan Bima pun masuk ke dalam gubuk tersebut. Sementara Aira terus mengguncang tubuh Surya yang sudah terbujur kaku tak bergerak. Matanya terbelalak dan mulutnya mengeluarkan busa. Bima, Hilmi, dan Laksmi berusaha menenangkan Aira yang menangis histeris. Tak lama kemudian, Aira terkulai lemas tak sadarkan diri. Bima segera menggendong Aira dan membawanya keluar. Warga yang berada di sekitar tempat itu pun berdatangan. "Apa yang terjadi, Laksmi?" kata beberapa warga di sana. "Surya meninggal, bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya ada yang sengaja melakukannya." Warga yang mendengar hal itu pun sangat kaget. "Sengaja melakukannya? Maksudmu apa, Laksmi?" Laksmi kemudian menjelaskan keadaan Surya. Surya meninggal dalam keadaan mengeluarkan busa di mulutnya. Sepertinya seseorang telah sengaja meracuninya. Warga di sana semakin kaget. "Ya Tuhan, benarkah? Jika itu benar, tega sekali mereka melakukan itu. Padahal keadaan Surya sudah seperti itu. Tapi kenapa masih saja ada yang sakit hati sampai menghabisi nyawanya?" Laksmi hanya tertunduk. Laksmi kemudian mendekati Aira yang sudah mulai sadarkan diri dalam pangkuan Bima. Laksmi menenangkan Aira. "Aira, yang sabar ya. Kamu harus kuat. Mungkin ini sudah jalan untuk Surya. Kita doakan Surya diampuni dosanya dan mendapatkan tempat yang terbaik di sana." Aira hanya menangis terseduh-seduh. Bima membelai wajah dan menghapus air mata Aira. Sementara Hilmi membantu warga mengeluarkan jenazah Surya dari dalam gubuknya. Hari itu, Aira telah berduka atas kepergian Surya mantan suaminya. Aira hanya tertunduk menangis. Yang paling membuatnya merasa sedih adalah Surya lupa ingatan dan meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Hilmi dan Bima ditemani beberapa polisi dan warga kemudian mengantar jenazah Surya ke rumah Laksmi atas permintaan Laksmi. Semua warga berkumpul di rumah Laksmi untuk melakukan proses pemakaman. Aira terus menangis di samping jenazah Surya. Bima dan Hilmi tampak begitu sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk proses pemakaman. Setelah jenazah Surya dimakamkan, Aira, Bima, dan Hilmi pamit kepada Laksmi. Aira memeluk Laksmi dan berkata, "Terima kasih banyak Laksmi atas semua bantuanmu untuk Surya." Laksmi tersenyum. "Sama-sama Aira, aku senang bisa membantu semampuku. Aku juga tidak tega melihat Surya seperti itu. Oh ya Aira, meskipun sekarang kamu sudah tinggal di rumah yang besar dan mewah, sering-seringlah datang kemari untuk mengunjungiku." Aira tersenyum mengangguk. Setelah itu Aira pamit kepada semua warga yang ada di sana. "Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mewakili Mas Surya, meminta maaf jika selama ini Mas Surya melakukan kesalahan.
Semua warga itu menjawab, "Iya Aira, kami sudah memaafkannya." Seorang ibu mendekati Aira, dan ibu itu adalah pemilik rumah kontrakan Aira dulu. "Aira, ibu juga minta maaf karena mengusirmu dari rumahku. Andai saja hal itu tidak kulakukan, mungkin sudah tidak akan meninggalkanmu." Aira hanya terdiam. Setelah Bima dan Hilmi pamit kepada semua orang di sana, Bima kemudian merangkul Aira dan mengajaknya ke mobil. "Mereka itu siapa, Laksmi?" kata salah satu ibu di sana, melihat kepergian Bima dan Hilmi dan juga Aira. Laksmi mengangkat kedua bahunya. "Aku juga tidak tahu, Bu. Aku belum menanyakan hal itu pada Aira. Tapi yang aku tahu, mereka itulah yang menolong Aira ketika pergi dari sini dan tidak tahu harus kemana." Ibu pemilik kontrakan Aira dulu tertunduk merasa menyesal. Laksmi kemudian mendengar ibu-ibu di sana berbisik-bisik menyebut nama Aira. Ada yang berkata, "Apakah mereka itu majikan Aira?" Ada pula yang berkata, "Atau mungkin laki-laki yang satunya itu suami Aira." Karena sejak tadi, kulihat dia begitu perhatian pada Aira. Ibu-ibu yang lain mengangguk. Laksmi kemudian berkata, "Ibu-ibu, sebaiknya kita kembali pulang ke rumah masing-masing." Ibu-ibu itu terlihat malu dan mereka pun akhirnya kembali pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya mereka di rumah dan setelah membersihkan diri mereka, Bima dan Hilmi berjalan ke kamar Aira dan mengajaknya untuk makan. Masih terlihat begitu jelas kesedihan di wajah Aira. Namun Aira tetap berusaha terlihat baik-baik saja di mata Bima dan Hilmi. Aira hendak melayani Bima seperti biasanya, namun Bima mencegahnya. "Aira, untuk hari ini biarkan aku yang melakukannya sendiri." Aira kembali duduk tepat di samping Bima. Bima kemudian mengambil makanan untuk Aira. Hal itu membuat Aira kaget. "Tuan?" Bima meminta Aira diam dengan meletakkan telunjuknya pada bibirnya sendiri. Hilmi tersenyum melihat apa yang dilakukan Bima pada Aira. Keesokan harinya ketika Aira ke kamar Bima, dia sedikit terkejut melihat Bima sudah berpakaian sangat rapi. "Tuan mau pergi kemana?" kata Aira. Sambil memakai jam tangannya, Bima berkata, "Hari ini aku mulai kembali ke kantor, Aira." Aira mendekatinya lalu memperbaiki kerah baju Bima yang terlihat belum rapi. "Apakah Tuan yakin?" Bima menatap Aira. "Iya, aku yakin. Menggendongmu saja aku sudah bisa. Apalagi hanya ke kantor." Aira tersenyum bahagia. "Kalau begitu, hati-hati ya." Bima mencubit dagu Aira manja. "Tentu saja sayang. Tunggu aku pulang nanti siang ya." Aira mengangguk tersenyum. Aira kemudian mengantar Bima sampai di depan pintu. Di mobil terlihat Hilmi sudah menunggunya. Sebelum mereka berangkat, Bima menyempatkan diri melambaikan tangan pada Aira. Aira tersenyum membalas lambaian tangan Bima. Beberapa menit setelah kepergian Bima dan Hilmi, Aira pergi ke rumah Laksmi. "Aira, aku senang sekali kamu datang kemari," kata Laksmi memeluk Aira. Setelah berada di dalam rumah Laksmi, Aira mengatakan sesuatu pada Laksmi.
Laksmi, ketika kita menemukan Mas Surya, mulut Mas Surya mengeluarkan busa kan? Laksmi berpikir sambil mengerutkan keningnya. Iya Aira, kamu benar. Saat itu ada busa keluar dari mulut Surya. Jasadnya pun terlihat kehijau-hijauan. Aira menatap Laksmi dan menggenggam tangannya. Bukankah itu sangat aneh? Aku curiga ada seseorang yang sengaja meracuni Mas Surya, Laksmi. Aku memang bukan lagi istri Mas Surya. Tetapi aku tidak terima jika pelakunya masih berkeliaran hidup bebas. Laksmi mengangguk. Kamu benar, Aira. Kita harus mencari tahu siapa pelakunya. Laksmi dan Aira kemudian mencari beberapa orang yang mereka curigai. Apakah pelakunya suami Bu Mira? Kata Laksmi. Sementara Aira berkata dalam hati, atau mungkin Bima yang melakukannya. Aira kembali berkata dalam hati sambil menggelengkan kepalanya. Oh tidak, itu tidak mungkin. Melihat Aira terlihat aneh, Laksmi menepuknya. Ada apa Aira? Apa yang kamu pikirkan? Aira yang terkejut berkata, oh tidak ada apa-apa Laksmi. Laksmi tidak begitu saja percaya perkataan Aira. Laksmi mengerutkan keningnya. Aira dengan cepat berkata, begini Laksmi, aku hanya sedang berpikir, siapa yang telah tega melakukan itu pada Mas Surya? Laksmi lalu berkata, oh iya, Aira, sekarang katakan padaku, siapa kedua pria kaya itu? Mereka terlihat begitu baik padamu. Terlebih yang satunya itu, dia sangat perhatian padamu. Majikan tidak mungkin sebaik dan sedekat itu sama pembantunya kan? Aira menatap Laksmi yang sedang menunggu jawaban darinya, lalu tertunduk. Dia memang majikanku, Laksmi. Laksmi terpanjak kaget. Benarkah? Tapi aku baru melihat majikan sedekat itu dengan pembantunya. Aira, kamu tidak sedang menyembunyikan sesuatu dariku kan? Aira lalu berkata, Laksmi, pria itu memang majikanku. Aku merawatnya karena dia lumpuh. Tetapi seiring berjalannya waktu, entah mengapa, dia terus mengajakku untuk menikah. Laksmi tersenyum menggoda Aira. Aira kembali berkata, itu sebabnya aku ingin mengurus surat ceraiku dengan Mas Surya, Laksmi. Karena dia tidak ingin menikahiku jika tidak ada surat cerai. Takutnya Mas Surya datang membawa masalah. Tetapi hal lebih buruk justru terjadi. Mas Surya pergi untuk selamanya. Laksmi memeluk Aira yang saat itu tertunduk. Lalu Laksmi tiba-tiba saja berkata, selain mencurigai suami Bu Mira, tidakkah kamu juga mencurigai laki-laki itu, Aira? Mendengar perkataan Laksmi, Aira menatapnya tajam. Laksmi segera berkata, maaf Aira, jika aku mengatakan hal itu. Tapi, ya siapa tahu saja, karena cemburu saat melihat kamu masih begitu peduli pada Surya, lalu dia menghabisinya. Aira terdiam. Saat tiba di rumah, Aira segera berlari menuju kamar Bima. Dia lupa jika Bima akan pulang makan siang. Namun ketika Aira baru saja membuka sedikit pintu kamar Bima, Aira terlihat begitu kaget.
mendengar pembicaraan Bima dengan seseorang di telepon.